رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada guru kita Mukarram Kiai Haji Bukhari Said At-Tahir LCMA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini sejenak kita mengaji bersama. Kita baca syarah kitab Bidayatul Hidayah yang bernama Al-Kifayah fi Syarhi Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Bidayatul Hidayah ini adalah karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan kitab ini, jadi kita sudah baca sekitar 1 tahun dan khatam. Kemudian kita akan kembali lagi baca lagi supaya malakah itu artinya ilmunya melekat ada di otak kita, ada di dada kita. Jadi tidak sekedar dalam buku ini. Membaca kitab itu memang tidak cukup sekali. Kita perlu berkali-kali supaya benar apa yang kita baca itu masuk dalam pemahaman kita dan kita paham, kita mengerti dan bisa kita amalkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi darain amin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu ala Muhammadin rasulihi wa 'abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'd. Ini beliau pertama memuji syukur, memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya pujian. Alhamdulillahi haqqa hamdi, yang hak, yang benar-benar. Jadi pujiannya bukan basa-basi, bukan pujian yang sekedar, tapi haqqa hamdi, pujian yang benar-benar pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Muhammadin rasulihi wa 'abdihi. Salawat atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi min ba'di, dan segenap para sahabat yang hidup setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adapun selanjutnya, Imam Al-Ghazali mengatakan fa'alam ayyuhal harisu ala iqtibasil ilm. Fa'alam, ketahuilah wahai al-harisu, orang-orang yang mencari ilmu dengan benar-benar, dengan semangat, dengan gigih. Al-haris, haris ha-ra-sa, bukan sin ya. Kalau haris pakai sin, haris penjaga ya, tapi harisun itu yang benar-benar upaya mencari ilmu benar-benar. Ala intibasil ilm, untuk memetik ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang Allah berikan, yang Allah turunkan ke dunia ini. Al-mudhiru min nafsihi sidqa rabbati fi, yang mana dia, orang yang mencari ilmu itu al-mudhiru min nafsihi, yang dengan dia menampakkan dengan jiwanya itu sidqa rabbati, keinginan yang benar-benar, yang tulus, yang benar-benar keinginan untuk mendapatkan ilmu. Jadi nyari ilmunya itu, ini yang didoakan oleh Imam Al-Ghazali yang benar-benar mencari ilmu.
wa farqat ta'attush ilaihi, dan orang-orang yang haus, yang sangat haus terhadap ilmu agama, terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, utamanya ilmu agama. Yang mana ilmu agama ini sangat penting, karena dengan ilmu-ilmu itu kita bisa beribadah dengan benar. Ini penting. Ibadah itu ada tuntunannya, ada tata caranya. Bukan sekedar kita misalnya sholat, sekedar kita bergerak-gerak, ada rukuk sujud. Rukuk itu bagaimana rukuknya, sujud itu bagaimana sujudnya, kita berdiri seperti apa, kita takbir seperti apa, ada tuntunannya. Nah, di buku ini nanti akan dibahas. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubaha. Sesungguhnya jika engkau bermaksud mencari ilmu itu untuk munafasah, untuk persaingan, kita mencari ilmu karena kawan saya ini udah pintar, masa saya bodoh. Nah, bersaing dalam ini boleh sih, tapi kemudian ilmunya itu dipakai untuk berdebat, karena bersaingnya bahwa untuk menunjukkan bahwa saya lebih pintar. Hanya berdebat, bahwa saya lebih hebat, tunjukkan dengan perdebatan. Bukan untuk munafasah. Yang tadi itu namanya munafasah, persaingan. Munafasah. Munafasah dalam arti, saya ingin mencari ilmu karena orang-orang pada pintar maka saya bodoh, boleh. Tapi kalau kemudian ilmunya itu dipakai untuk gagah-gagahan, ya, untuk menyatakan bahwa dirinya paling hebat, nah ini yang tidak boleh. Oleh Imam Al-Ghazali katakan, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasa wa tawal mubaha, untuk kebangga-banggaan, wa taqaddum 'ala al-aqran, dan agar kita dianggap lebih maju, lebih hebat terhadap daripada kawan-kawan kita sekeliling kita, wastimala tabujuhan nasi lain, dan kita ingin dengan kita nampak hebat, ya, kita sering berdebat, kita menang, kemudian istimalah, kita ingin agar orang-orang itu condong pada kita, mendukung kita. Ini hati-hati dalam zaman sekarang. Banyak sekali kita dengan ada medsos sekarang ini mudah sekali untuk kita menunjukkan bahwa kita hebat. Nah, kita difasilitasi sekarang. Tapi ini hati-hati, ya. Wastimala tawujuhan nas lain. Setelah kita ini punya nama hebat, kemudian kita follower kita banyak, orang yang dukung kita banyak. Jika ini memang diniatkan begitu, ini yang ditahdzir oleh Imam Al-Ghazali, hati-hati. Tapi kalau kita ini mencari ilmu dengan ikhlas, ya, kita kemudian memang misalnya berdebat, tapi memang itu kebutuhan berdebat, ya, karena ada sesuatu yang batil yang muncul, yang harus dilawan, harus diluruskan, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada hati terbersih dalam dirinya, wah, saya mau berdebat biar nampak hebat, biar saya dikalang pinter, biar nanti follower saya banyak, lain itu judulnya, ya. Wa jam'a hutamat dunya, dan mengumpulkan hutam itu apa? Kalau ada bangunan dirobohkan, kemudian terjadi patah-patah, dan namanya hutam, patahan-patahan, reruntuhan. Hutamud dunia itu reruntuhan dunia. Apa reruntuhan dunia itu? Ya, dikit-dikit kita untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta untuk kepentingan dunia. Ilmunya itu untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk ilmu yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya kewajiban yang berilmu untuk mengajarkannya kepada umat manusia. Tapi tujuannya sudah pintar, nanti kumpulin dunia setelah karena sudah pintar dengan berbagai cara. Nah, itu namanya utqamutun, ya. Kalau Tuhan di sini ada kecil sedikit itu kumpulin. Jadi punya ilmunya hanya tujuan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk akhirat. Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Maka demikian itu dikatakan anta sa'in, engkau sedang berusaha
hadmi dinik, untuk meruntuhkan agama Anda. Orang yang mencari ilmunya bukan tulus ikhlas, tapi cari ilmunya untuk kepentingan dunia, cari ilmunya untuk happy dunia, biar kelihatan tadi hebat, munafasah, wal mubahan, bangga-banggaan karena ilmunya tinggi. Itu ternyata dia sedang berupaya untuk hadamid dunia, untuk hadamid din, untuk meruntuhkan agama. Wa ihlaki nafsi, dan itu secara tidak sadar sebenarnya sedang meruntuhkan, merusak, membinasakan dirinya binasa. Kenapa binasa? Karena tadi ilmunya untuk mengumpulkan dunia, untuk tujuan dunia, sehingga tidak dapat balasan apa-apa di akhirat. Maka orang yang jelas muflis, orang yang adalah orang yang merugi, dia merasa di dunia ilmunya banyak, dia banyak mengajar, untuk banyak sini, banyak ngomong, tapi itu semua ternyata tujuan dunia. Maka Allah sudah tidak perlu membalas lagi, karena apa yang dia niatkan, dia mendapatkan uang, mengumpulkan uang, senang, dia kemudian dapat pujian orang, senang, kemudian dia masyhur di dunia ini, senang, dan memang itu yang dia tujui, berarti sudah ada balasan di dunia. Sehingga di akhirat Allahu bari, Allah sudah lepas tangan, tidak ada lagi yang perlu dibalaskan pada orang itu, karena dia sudah mendapatkan balasan selama di dunia. Lain halnya kalau kita memang tulus, kemudian kok ternyata orang senang, akhirnya orang mendukung, akhirnya orang banyak berkerumun di sekeliling kita, bukan tujuan kita, maka akan dapat dua-duanya, di dunia dapat, akhiratnya dapat. Maka inilah pentingnya kita awal khutbah kitab ini yang pertama ini, Imam Al-Ghazali ingin meluruskan kita dalam mencari ilmu. Ya, dalam mencari ilmu itu benar-benar tulus lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan kita, dan ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban kita untuk mencari ilmu, senantiasa memperbarui informasi-informasi, karena informasi ilmu-ilmu itu kita dulu pernah ngaji. Mungkin bapak-bapak ini ingat dulu ketika di kampung atau di mana, di tempat kelahiran kita mengaji pada si fulan, tapi hanya ingat ngajinya saja, peristiwa ngaji. Apa yang dikaji lupa, kan setelah itu sudah nggak ngaji lagi. Karena itu perlu ngaji terus, dibaca lagi. Kitab itu juga begitu, dibaca lagi supaya kita ingat apa pelajaran yang kita dapatkan itu. Wa ba'i akhiratika bid dunya. Yang orang tadi itu, yang gagah-gagahan itu, dikatakan selain tadi membinasakan dirinya, wa ba'i akhiratika bid dunyaka, dia menjual akhirat dengan dunia. Maka kalau ilmunya sudah dijual dengan kepentingan dunia, sudah tidak akan ada balasan lagi di akhirat. Sudah selesai, karena sudah mendapat balasan. Itu pun kalau dapat balasan. Kalau kita niatnya salah, kemudian di dunia pun kita dicaci maki orang, maka kita rugi. Sudah nggak dapat balasan di akhirat, di dunia pun kita dicaci maki orang. Kalau kita berdebat kalah, kita akhirnya justru bukannya nama kita baik, ya kan? Itu salah niat. Maka kita tidak boleh salah niat. Fasafatuka khasirah, maka deal yang kita lakukan itu khasirah, kita apa? Rugi. Khasir, kita rugi. Kalau kita ibarat perdagangan, kita jual beli, kita rugi. Wa tijaratuka ba'irah, dan dagangan kita itu, bisnis kita itu ba'irah, tidak berkembang. Itu aja. Kalau hari ini jualannya itu, besok itu, dan tidak ada untungnya, tidak berkembang, begitu saja. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyani. Kalau
ini ternyata kalau ada murid, ada orang belajar pada kita tujuannya dunia, itu bukan hanya orang itu yang akan celaka, tapi mu'allimuka mu'inun laka ala isyadik. Guru yang mengajari itu dianggap membantu dia ala isyadik untuk berbuat kesalahan atau maksiat. Gurunya kena, bukan hanya muridnya yang kena, tapi gurunya juga kena. Wa syarikun laka fi khusranik, dan dia termasuk syarik. Apa syarik itu? Partner dalam kerugian. Artinya gurunya juga rugi, yang belajar juga rugi kalau belajarnya tidak lillahi ta'ala, niatnya tidak tulus. Niatnya adalah untuk kepentingan dunia, litajma' utamat dunia, untuk mengumpulkan reruntuhan dunia ini, persil dunia ini, apa cuma dikumpulkan, dan itu dengan begitu tidak senang sekali, maka celakalah, ya. Wa huwa kaba'i sayfin min qati' tariq. Orang yang mengajar kepada orang yang tadi yang belajar tapi tidak tulus, ya, kemudian ilmunya nanti dipakai dengan salah untuk kebanggaan, untuk hanya kepentingan dunia, itu seperti orang yang menjual pedang. Menjual pedang. Apa Israel min qati' tariq. Menjual pedang kepada qati' tariq, kepada perampok, kepada begal. Pedangnya itu ilmunya kita kasih. Tadi kita kasih ilmu, nih. Tapi ternyata ilmunya untuk membegal, untuk pedangnya tadi untuk merampok. Maka yang jualan itu kena juga, dosa juga jadinya. Karena itu, mari kita luruskan niat kita dalam kita belajar. Wa man a'ana 'ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha. Dan barang siapa yang membantu 'ala ma'siyatin, kita membantu orang berbuat maksiat. Ya. Kita mengajarkan sesuatu, ternyata ilmunya itu dipakai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencelakai orang lain. Itu berarti kita seperti membantu orang untuk bermaksiat. Walau bisyatri kalimatin, ini penting. Walau bisyatri, syatr itu separuh kalimat, separuh kata yang tidak pantas. Kita misalnya separuh kata, kalau kita mengatakan uktul, bunuhlah gitu. Kalau gurunya mengatakan bunuhlah, hanya satu kata, tidak jelas siapa yang harus dibunuh, bagaimana cara membunuhnya, bilang uktul misalnya. Itu berarti dialah yang menyuruh, dia yang ngasih pedang itu, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, itu bisa berkalimat dengan kalimat yang kecil pun, yang sebenarnya itu bisa multi tafsir. Tapi kalau ternyata murid kita atau yang belajar sama kita itu durhaka, maka yang mengajar juga dapat dosanya. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala. Jika niat kita dan tujuan kita mencari ilmu itu fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayah, kita belajar ilmu agama ini untuk mendapatkan apa? Hidayah, petunjuk Allah. Kalau kita sudah tahu ilmu, orang dapat hidayah dengan ilmu. Kalau tanpa tahu ilmunya, susah hidayah itu kita dapatkan. Ya. Jadi dengan ilmu itulah kita ingin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin dapat hidayah dari Allah, bagaimana kita sholat, itu kita tahu ilmunya. Ada rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, ya, harus suci dari hadas, harus ini. Kemudian
rukun-rukunnya. Dimulai dari takbiratul ihram, ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat, ada salam, ada baca Fatihah, dan kita tahu la sholata bidunil Fatihah, bahwa sholat itu mesti baca Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita nggak baca, nggak sah. Kita mesti tahu itu. Kalau kita nggak tahu, kita sholatnya nggak baca Fatihah. Ya, bagaimana? Nah, kita mesti tahu itu. Wa qasduka fima bainaka wa Allah Ta'ala min ta'allumi al-hidayata. Kita supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala duna mujarradir riwayat, bukan hanya sekedar riwayat-riwayat saja. Kita mencari ilmu ini bukan hanya dongeng-dongeng aja, bukan hanya satu kegiatan yang kemudian tidak bermanfaat apa-apa. Fa'abshir, maka kalau kita tadi niatnya dan tujuan kita sudah benar dalam mencari ilmu, fa'abshir, maka bergembiralah, ya. Fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyita. Karena malaikat yang ada di langit itu tabsutu laka ajnihataha, dia mengepakkan, membuka sayapnya, kedua sayapnya. Dan di dalam hadis itu katakan bahwa malaikat itu, sayap malaikat itu kalau dibentangkan itu, dia bisa menutupi dunia ini dari barat sampai timur. Nah, orang-orang yang berangkat belajar mencari ilmu itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang dia membuka. Malaikat itu punya sayap, buka sayapnya sehingga melindungi kita. Itu keberuntungan orang-orang yang mencari ilmu dengan benar. Wahai tanal bahri astaghfiru laka idza sa'aita. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Haitan, hut itu apa? Ikan paus kalau kita biasa terjemahkan itu. Hut itu ikan yang besar di laut itu. Itu apa? Tastaghfiru laka. Orang-orang yang pergi belajar itu dimintakan ampun sampai kepada ikan paus. Ikan paus itu beristighfar, mintakan ampun pada orang-orang yang belajar. Bapak Ibu sekalian yang sekarang di sini ini, ya, ini terkena dampak positif, ya, dari ikan paus yang di laut yang sedang beristighfar sekarang. Karena istighfarnya untuk kita semua yang sedang belajar. Walakin yang bagi laka ta'lam qabla kulli syai'in. Tetapi kita harus mengerti, harus memahami qabla kulli syai'in, sebelum semua itu, annal hidayah allati hiya samratul ilmi laha bidayah wa nihayah. Bahwa hidayah yang kita sedang tuju itu, yang kita sedang inginkan itu, yang merupakan buah daripada ilmu, kita dapat hidayah, kita punya hidayah setelah kita punya ilmu. Laha bidayah wa nihayah, dia punya awalan dan punya akhiran. Ya, punya awal dan punya akhir, punya start dan punya finish. Makanya kitab ini dikatakan al-bidayah atau bidayatul hidayah. Ada bidayah, ada nihayah. Bidayatul hidayah artinya permulaan hidayah. Dan kita mengaji ini, kita memulai untuk mendapatkan hidayah. Wa zahirun wa batin. Ada zahir, ada batin. Ya. Wa zahirun wa batinun. Ini kita baca di sarahnya ini. Wa zahirun wa batinun ay al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-zahir itu ilmu zahir apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah, ilmu syarat, ilmu syarat syariat. Cara kita sholat, ya, cara kita wudu, cara kita beradab,
kepada sesama manusia, berada pada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu zahiran. Wa batinun, batinnya apa? Ayat asrarul haqiqah al-'ilmiyah, ilmu hakikat. Nah, ini ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ilmu syariat itu yang kita belajar syariat itu, kalau kita belajar di perguruan tinggi ada jurusan apa? Syariat Islamiyah, ilmu syariat. Ya termasuk usuluddin itu ilmu syariat, ya kan? Tapi ada ilmu hakikat. Di samping hal-hal yang memang nampak, ya, ada ilmu hakikat, ilmu batin. Yang ilmu hakikat ini biasanya didalami oleh para ahli sufi, ahli tarekat, ilmu hakikat. Bahwa di zahir yang kita nyata, yang kita lihat itu ada hakikat. Ada hakikat. Hakikatnya seperti apa? Allah itu benar kita dalam hal formalitas. Kita sholat itu begini. Ya. Kalau kita sholat, kita sudah mengerti rukun sholat, itu secara syariat sudah sah. Tapi secara hakikat, kita ketika sholat itu pikiran kita kemana? Apakah kita melakukan dengan benar? Apakah sholat itu sekedar mengikuti? Nah, ilmu hakikat itu yang bahas nanti, bahwa kita ketika sholat itu kita mesti khusyuk. Iya, cara-caranya seperti apa itu hakikatnya. Hakikat, ilmu hakikat itu ilmu batin. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kita tidak akan sampai pada nihayah, pada akhir yang kita tuju itu illa ba'da ihkami. Ya, illa ba'da ihkami bidayatiha, kita telah menguasai permulaannya. Kalau kita balapan itu yang sangat penting itu start. Betul ya? Kalau kita udah kalah start, ya bisa saja sih, tapi itu akan kesulitan. Ya. Maka di bidayah itu penting sekali. Di awal-awal itu penting supaya kita dapat sampai akhir. Wala uthuru ala baqiha illa ba'da wuqufi ala zahiriha. Dan kita juga tidak akan mendapatkan batinnya ilmu itu illa ba'da wuquf, kecuali kita sudah mendapatkan zahirnya. Jadi tidak ada gunanya kita belajar ilmu hakikat tanpa syariat. Sehingga para ulama mengatakan, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, kita kagumkan, orang ini hebat, bisa belajar di atas air. Tak bilang, ulama itu mengatakan, lihatlah bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia muamalahnya. Kalau dia berjalan di atas air tapi sholatnya tidak benar, kelakuannya tidak benar, maka itu bisa jadi bukan ilmu hakikat, tapi ilmu setan. Karena yang bisa begitu tuh bukan hanya, ya artinya setan-setan juga bisa itu membawa terbang kita. Maka standarnya adalah syariatnya. Kalau syariatnya tidak benar, ya ini menurut kitab ini adalah syariatnya itu yang menjadi pedoman, ya, jadi standar, menjadi apa? Barometer. Kita lihat syariatnya, orang itu bagaimana menjalankan syariatnya. Kalau syariat tidak benar tapi dia punya macam-macam keajaiban yang menurutnya hakikat, itu bukan hakikat. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Dan inilah saya, kata Imam Al-Ghazali, musyirun alaika, menunjukkan, Imam Ghazali menunjukkan kepada kita semua bidayatul hidayati, permulaan daripada hidayah, ya, supaya kita mendapat hidayah Allah itu kita
mencari ilmu dengan cara yang benar. Litujarriba biha nafsak, untuk kita buat, kita laksanakan sendiri, kita coba sendiri, artinya kita rasakan sendiri. Tujar itu mencoba, tajribah itu mempraktekkan, ya, bukan mencoba dalam arti mencoba percobaan saja, bukan, tapi mempraktekkan. Tajribah itu mempraktekkan. Wa tamtahina biha qalbak, dan bagaimana kita menguji hati kita dalam mempraktek ibadah, praktek ilmu-ilmu syariat itu, kita ujian bagi kita. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan, jika engkau mendapatkan hatimu ma'ilan ilaiha, kita condong, hati kita condong pada mencari ilmu yang benar tadi, ya. Wa nafsaka biha mutawiyah, dan jiwa kita itu mutawiyah, tatawu, kita ingin melaksanakan dengan senang hati, ya, tatawu, ingin melaksanakan dengan senang hati, dengan sukarela. Walaha qabilah, dan dia menerima dengan senang hati. Hati kita itu ketika kita belajar ilmu itu senang, suka, oh ya ini saya belajar. Jadi dengan hamasah, ya, qabilah itu menghadapinya dengan senang hati. Fa in sadaqta qalbaka ila ma wasaka biha mulaka wala qabilah fadunaka atatallu ila nihayah, maka ilzam, dunaka di sini artinya adalah if'al, maka lakukanlah, teruskanlah, ilzamlah, dan lanjutkanlah, ya, lanjutkanlah dengan benar-benar atatallu ila nihayah, untuk kita selalu untuk mencapai kepada nihayah, pada akhirnya, ya, pada akhirnya. Artinya apa? Kita mendapat ilmu, kita bisa melaksanakan baik, maka akhirnya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan beruntung di akhirat. Wa taghalghul fi biharil ulum. Wa taghalghul itu di sini ad-dukhul, kita masuk ke lautan ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meneruskan kajian ini, maka hari ini kita niatkan yang benar ngaji kita ini. Bukan hanya di sini, dimanapun Bapak Ibu ngaji, itu niatkan yang benar, niatkan yang ikhlas, tulus, ya. Belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, dan belajar itu adalah kewajiban. Ya. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan apa yang dijelaskan tadi oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Demikian dulu Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab, dan saya akhiri. Wallahul musta'an wa huwal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar dari kajian kita membahas khutbatul kitab, ini penyampaian penghantar oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, agar kita meluruskan niat, kemudian membenarkan niat kita agar lebih lurus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut mencurahkan seluruh energi kita dalam belajar itu dengan niatan-niatan yang baik. Namun mohon maaf Pak, juga Ibu, bila ada kasih ini ada nikah. Jadi ada acara, saya baru dapat informasi bahwa jam 13 ini harus sudah dimulai. Saya tidak tahu pastinya, tapi informasi ini ya kita menghormati juga karena sudah ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita sapa terlebih dahulu, ada pemirsa channel YouTube, ada Zelma, ada Medi Prawiro, ada Tauhid, ada Wildan ER, ada Wiro STV, kemudian ada Daniel, yang semuanya ada di Istiqlal dan juga ada di beberapa daerah, ada Ciamis, di Surabaya, Bali dan sebagainya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk mengikuti kajian ini, dan kepada jamaah yang sudah hadir mohon maaf bila kita tidak buka pada kesempatan siang ini untuk tanya jawab karena ada kegiatan lain. Demikian kira-kira.
Mohon maaf juga kepada guru kita ingin gali lagi lebih dalam bahasan dari kaitan dengan khutbatul kitab ini yang cukup menarik untuk kita bahas. Demikian, untuk itu mari kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.